Shalom dan selamat pagi untuk saudara pemirsa pendengar channel YouTube ini. Harapan kami, saudara dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam menjalani keseharian saudara. Dan biarlah melalui channel YouTube ini, kita semua mendapatkan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan menghantarkan kita untuk menjalani hari ini tertulis di Rut 2 ayat yang ke-12. Rut 2 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudaraku, firman yang sudah kita baca ini adalah bagian percakapan antara Boaz dan Rut. Mungkin di antara pemirsa pendengar sudah banyak mengetahui tentang kisah perjalanan kehidupan Rut. Rut adalah seorang janda yang memiliki mertua yang bernama Naomi. Rut sudah lama ditinggalkan oleh suaminya oleh karena kematian. Dan demikian juga mertuanya yang ditinggalkan oleh suaminya Elimelek. Terlebih, ia ditinggalkan kedua anaknya. Saudara, tentu di dalam situasi sulit, di dalam situasi kehidupan Rut dan Naomi, mereka menjalani kehidupan mereka bukan dengan cara yang gampang. Akan tetapi dengan situasi yang dialami oleh Rut dan Naomi, mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan kehidupan mereka. Rut dan Naomi tidak memiliki harta. Rut dan Naomi tidak memiliki tanah untuk mereka kelola. Itu makanya saudara, ketika kita membaca kitab Rut, kita akan jumpai Rut bekerja sebagai pemungut jelai di kebun milik Boaz. Saudara, yang ingin saya katakan bahwa di tengah-tengah situasi kesulitan yang dihadapi oleh Rut dan mertuanya Naomi, ada hal yang bisa kita ambil dari perjalanan kisah kehidupan mereka. Di tengah-tengah perjuangan hidup mereka yang begitu keras untuk mempertahankan hidup mereka, apa yang mau kita teladani melalui kehidupan Rut dan juga mertuanya Naomi? Saudara, tentu ketika dalam menjalani hidup, Rut dan Naomi tidak mengandalkan hal apapun di dunia ini. Rut dan Naomi tidak mengandalkan siapapun di dunia ini. Mereka hanya mengandalkan satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan, kuasa Allah. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka yakin dan percaya bahwa Allah yang ia sembah, bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang memberikan kecukupan di dalam kehidupan mereka dengan cara yang ajaib dan dengan cara yang luar biasa. Dan kita lihat penyertaan Tuhan begitu nyata bagi Rut dan Naomi. Ketika kita sudah membaca kitab Rut ini, di ujung kitab ini, di akhir cerita kisah perjalanan Rut dan Naomi, maka kita akan melihat bagaimana ketika Rut dan Naomi hidup menjalani kehidupan mereka dengan mengandalkan kuasa Tuhan, akhirnya mereka dimenangkan. Akhirnya Rut dan Naomi, ketika mereka meletakkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan, akhirnya mereka mendapatkan sukacita di akhir kehidupan mereka. Saudara, apa yang mau kita lihat dan mau kita petik dari kehidupan Rut dan Naomi? Saudara, kisah perjalanan kedua orang percaya ini, kita belajar bahwa sungguh di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sungguh di dalam Allah penyertaan itu teramat nyata di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang.
Ini jugalah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ruth dan Naomi, masa depan mereka dimenangkan oleh Tuhan. Ruth dan Naomi, pengharapan mereka tidak hilang karena ada Allah yang memberikan pengharapan bagi mereka. Ruth dan Naomi di dalam menjalani kehidupan mereka, meskipun banyak kesulitan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak tekanan yang mereka hadapi, mereka tidak kehilangan harapan dalam hidup mereka. Ini juga saudara yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah saudara kehilangan harapan dalam hidup saudara. Meskipun hidupmu kini banyak kesulitan, meskipun saudara kini mengalami banyak pergumulan, mungkin di antara saudara pemirsa, pendengar, saudara mungkin memiliki pergumulan menghadapi suami atau menghadapi istri. Saudara mungkin bergumul di dalam kesehatan saudara. Saudara mungkin bergumul dalam masalah anak-anak. Saudara mungkin bergumul dalam masalah perekonomian atau lain sebagainya. Saudara, mari kita belajar dari kisah Ruth dan Naomi. Ketika mereka berharap hanya kepada Tuhan, hidup mereka juga akan dimenangkan. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Teruslah berharap kepada Tuhan, maka upah yang kita dapatkan yaitu kemenangan. Saudara, kita harus katakan, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Teruslah andalkan Tuhan dalam hidupmu, dan bersamanya kita akan mendapatkan sukacita. Sebagaimana Ruth dan Naomi, dari keteladanan mereka, dari kesetiaan mereka, dari mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, akhirnya mereka mendapatkan upahnya, yaitu hidup dalam sukacita, dan akhirnya Allah memenangkan mereka. Perbuatanmu akan dibalaskan oleh Tuhan. Kebaikanmu, kesetiaanmu akan dijawab oleh Tuhan melalui kebaikan dalam hidup. Selamat menjalani hari ini saudara, dan percayalah, hari ini Tuhan menunggu saudara dengan berkat dan cinta kasih-Nya yang melimpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk memakai hari ini, melakukan perbuatan baik, melakukan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui kisah perjalanan kehidupan Ruth dan Naomi, kami boleh termotivasi, kami boleh terinspirasi, agar kami tidak kehilangan pengharapan. Sebagaimana Tuhan memenangkan kehidupan Ruth dan Naomi, kami percaya Tuhan juga pasti akan memenangkan kehidupan kami di dalam menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami hari ini. Amin.